Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan bagaimana secara real melakukan penilaian dari obligasi yang ada di Indonesia yang akan kita beli dengan analisis berdasarkan informasi dari PT PHEI atau PT Penilaian Harga Efek Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melihat obligasi yang ada di Indonesia, yaitu dengan cara kita masuk ke website KSEI, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Setelah itu dari sini ini versi HP ya, nanti versi laptop atau desktop itu menjadi lebih mudah. Masuk di ini ya, tanda 3, kemudian masuk di layanan jasa, kemudian masuk ke efek terdaftar, efek-efek terdaftar. Nah, di sini nanti bisa dilihat ada saham. Kita itu cari untuk layanan jasa yang lainnya, yaitu karena kita sedang membahas obligasi di sini berarti ada dua obligasi, yaitu obligasi korporasi dan obligasi pemerintah. Nah, kita bisa pilih salah satu, mau korporasi atau yang swasta atau yang pemerintah, sama saja ya. Contohnya misalnya obligasi korporasi. Nah, dari obligasi korporasi di sini bisa dilihat ada banyak ya. Ada Sinarmas. Ini kalau ini berdasarkan kode tadi ya. Kalau yang tadi sebelumnya dilihat itu ada penjelasannya. Ini misalnya ya, satu saya pilih dari obligasi Sinarmas Multifinance, usernya AB Sinarmas Multifinance atau PT ya. Kemudian ISIN kode yang dikeluarkan oleh KSEI ke PT Sinarmas itu adalah IDA 03 kali 1097A7. Kemudian untuk short kodenya ini, short kode dari obligasinya. Kemudian ini bentuknya tipenya strike bond. Listing date atau dikeluarkannya itu adalah 7 September 2020. Stoknya ada di IDX ya, dikeluarkannya di IDX. Kemudian statusnya sampai sekarang masih aktif. Nominalnya sekarang adalah 115 miliar di sini. Selanjutnya untuk mature date atau berakhirnya itu adalah 14 September 2021. Jadi usianya sekitar 1 tahun lebih 7 hari ini ya, 1 tahun. Usia jatuh temponya 1 tahun dengan interest atau fixed rate-nya itu adalah 10%. Dengan bunga interestnya itu adalah fix, jadi tidak berubah-ubah pada tiap bulannya. Kemudian frekuensinya dikeluarkannya itu tiap 3 bulan. Jadi dikeluarkannya itu tiap 3 bulanan dengan mata uangnya adalah IDR atau rupiah. Untuk dana yang terkumpul dimanfaatkan dalam bentuk elektronik atau peralatan elektronik. Kemudian itu ya. Dari sini kita bisa tahu, oh ternyata obligasi dari Sinarmas Multifinance itu dia memberikan bunga 10% pada setiap tahunnya dengan jatuh temponya 1 tahun. Nah, setelah itu kita ingin tahu apakah obligasi ini layak untuk kita ambil atau tidak. Jadi dalam jangka waktu 1 tahun itu memberikan bunga 10%. Nah, kita bisa cek ini layak atau tidak itu di web yang lain, yaitu kita bisa lihat ya di web lainnya di ibpa.co.id. Nah, kita masuk ke link ibpa.co.id atau Indonesia Bond Pricing Agency. Jadi ini sebagai standar bahwa ini masih layak nggak sih obligasinya. Jadi kayak sebuah institusi khusus atau organisasi khusus untuk melakukan penilaian indikator dari obligasi. Nah, kita masuk ke situsnya. Di situ kita bisa lihat nah ini bentuknya kan seperti ini ya. Kita bisa lihat. Nah, untuk pemerintah itu dia bentuknya sendiri. Yang pemerintah, untuk yang korporasi juga dia bentuknya sendiri. Yang korporasi ini yang korporasi. Nah, kita mau melihat yang mana? Tadi kan kita melihat Sinarmas 1 tahun 10%, berarti dia adalah obligasi dari korporasi. Nah, obligasi korporasi kita bisa lihat yield-nya itu berapa sih? Nah, untuk yang korporasi itu kita bisa melihatnya di unduhan ini. Unduhan kita bisa
cek nanti ya hasil unduhannya. Public placing. Nah, di sini kita bisa cek untuk tenornya tadi 1 tahun, bunganya 10%, berarti dia masih tinggi. Karena untuk 1 tahun itu seharusnya bunganya itu nih ya, bentar, bisa kita download ya. Sebentar, untuk tenornya kalau berdasarkan maturity-nya tadi kan 17 September 2021 itu masih masuk di sini ya 23, itu harusnya 23 yang ini harusnya masih di sekitaran 5, gitu ya. Ini 10% berarti dia termasuknya tinggi. Kalau dilihat berdasarkan tenornya, tenor jatuh temponya, kita kan masih dalam waktu 1 tahun ya. 1 tahun berarti di sini itu kalau 1 tahun itu harusnya today-nya itu sekitar 3,3. Jadi untuk tingkat bunganya itu 3,3, 3, berapa. Nah, tadi kan yang ditawarkan Sinarmas 10%, berarti dia termasuknya layak. Jadi dikatakan tidak layak ketika tingkat bunganya harusnya misalkan itu adalah 7, tetapi misal ini ya di sini 7, misal di sini 7, tetapi pada kenyataannya itu hanya 5. Nah, ini kan di bawah dari tingkat penilaian obligasi, maka harusnya obligasi ini tidak diambil. Ketika ini sudah di atas dari obligasi ini, maka bisa diambil. Webnya PT KS Custodian ya, Custodian Central Efek Indonesia atau PT KSEI. Kemudian kita masuk ke layanan jasa. Setelah itu ke submenunya itu kita pilih yang obligasi pemerintah. Tadi yang korporasi sudah. Nah, obligasi pemerintah diklik, kemudian kita pilih salah satu, misalnya FR ini yang ke-7. Terus dicek jangka waktunya. Ini mulai dari 23 Februari sampai dengan 15 Juli. Jadi waktunya itu sekitar 15 tahun 4 bulan. Jadi obligasi dengan waktu 15 tahun 4 bulan punya interest atau fixed rate-nya itu 10,25. Bagaimana cara kita menilai? Nah, tadi ini ya obligasinya itu nilai nominalnya, nilai parnya itu adalah 14 triliun 417 miliar dengan tingkat tadi bunga 10,25%, jatuh temponya 15 tahun 4 bulan. Kita cek kelayakannya apakah layak untuk kita ambil atau kita beli di IBPPA tadi ya, ibppa.co.id. Nah, di situ kita masuk. Setelah itu kita cek di obligasi pemerintah. Tadi kan ada 2 ya, ada obligasi pemerintah dengan obligasi korporasi. Ini ya, kita masuk di obligasi pemerintah. Kita klik di ini IGB MTM Price and Yield. Nah, di sini kita bisa cek jangka waktunya tadi sekitar 15 tahun lebih 4 bulan. Itu today interest yield-nya itu adalah 7,653. Atau besok itu harus 7,0715. Jadi yang ini ya. Bentar, yang ini ya harus segini. Atau misalnya mau dianggap lebih sedikit, masuk. Nah, di sini ya. Interest yield-nya itu masuk di 15 tahun. Ini ya. Dianggap lebih sedikit tidak apa-apa, dianggap 15 tahun ya. Maka dia harus masih di atas ini. Kalau di bawah 7 maka jangan diambil. Itu posisinya tadi 10,25%, maka di atas dari penilaian harga efek Indonesia. Jadi masih layak untuk diambil karena di atas PHEI ini. Jadi PT PHEI ini merupakan sebuah PT yang memang organisasi atau instansi khusus
yang bertugas untuk melakukan penilaian terhadap harga-harga efek yang ada di Indonesia, di mana dia memiliki peran dan fungsi untuk melakukan penilaian dan penetapan atas harga pasar wajar efek yang bersifat utang di Indonesia secara harian. Jadi secara harian ya, setiap waktu akan berubah-ubah. Jadi kalau punya obligasi itu harus sering melakukan pengamatan di website IBPA ini. Dengan adanya harga pasar yang wajar, maka ini akan menjadi indikator yang penting yang memandu bagi investor dalam menentukan apakah masih tetap melakukan investasi di obligasi ataupun efek-efek yang lain yang ada di perusahaan-perusahaan. Jadi PT PHE ini sangat membantu bagi investor untuk melakukan analisis atau penilaian terhadap obligasi secara cepat. Demikian penyampaian materi tentang penilaian obligasi secara real, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.